Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini, dalam kerinduan yang terdalam, kami mau menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk renungan sesuai Almanak Das Gereja Kalimantan Evangelis. Dan pada hari ini kita diperhadapkan kepada nas yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 26 ayat 16 sampai 24. Saya ulangi, Yeremia pasal 26 ayat 16 sampai 24. Dan saya hanya membaca satu ayat untuk kita renungkan pada malam hari ini. Firman Tuhan berkata dalam ayat 16, "Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mengambil tema pada renungan ini, yaitu keberanian untuk setia kepada kebenaran. Saya ulangi, temanya adalah keberanian untuk setia kepada kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah tertuju kepada perintah Tuhan, firman Tuhan, pesan Tuhan untuk ditaati, untuk didengar dan ditaati. Ketika kita mendengar dan mentaati firman Tuhan, berarti kita berada dalam kebenaran, berarti kita melaksanakan kebenaran itu. Tetapi untuk menyatakan sebuah kebenaran, terutama dari dasarnya yang kuat yaitu firman Tuhan, pasti ada konsekuensi atau resiko-resiko yang kita hadapi, penolakan dari orang-orang yang tidak menyukai pesan dari kebenaran itu, yang tidak menyukai dari pesan firman itu, Bapak Ibu. Nah, kita lihat dalam nas ini, siapakah yang dikatakan oleh pemuka-pemuka seluruh rakyat, imam dan nabi yang ada di bait Allah ini, dengan mengatakan orang ini tidak patut mendapat hukuman mati sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Siapakah orang itu yang dikatakan? Itu menunjuk kepada Nabi Yeremia. Nah, kita tahu Nabi Yeremia adalah nabi yang dipilih Tuhan dan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Dan secara inti dari nas ini memiliki pesan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, dan itu mulai dituliskan di dalam ayat pasal 26 ayat 2 dengan mengatakan, Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia, "Segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun." Nah, apa pesan firman Tuhan itu? Dengan mengatakan, jika kamu mendengarkan firman Allah dan mentaatinya, maka rancangan hukuman yang dirancangkan oleh Allah dari segala kejahatan yang mereka lakukan akan dihapuskan. Jika mereka berbalik dari tingkah langkah mereka, dari segala perbuatan mereka yang jahat, maka hukuman yang dirancang oleh Tuhan itu akan ditiadakan. Tetapi kita lihat pesan Tuhan yang disampaikan oleh firman Tuhan oleh Nabi Yeremia ini, tidak semua orang bisa menerimanya. Terutama ada beberapa nabi yang menunjuk kepada nabi palsu, imam, dan rakyat menolak pesan untuk berbalik dari tingkah langkah perbuatan mereka yang jahat. Jika tidak, maka kota ini, bait Allah ini akan dihancurkan. Mereka menolak pesan itu karena mereka merasa bahwa kota Yerusalem, bait suci itu adalah sebuah kebanggaan. Kenapa begitu saja dihancurkan? Tapi maksud kata pesan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia itu, kata menghancurkan itu adalah untuk mengingatkan mereka, memperingatkan mereka supaya berbalik dari tingkah langkah dan perbuatan mereka yang jahat. Nah, jikalau mereka berbalik atau jikalau mereka bertobat, maka kehancuran kota dan bait Allah yang sudah dirancang oleh Tuhan karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatan mereka akan ditiadakan.
Tetapi kita lihat penolakan mereka terhadap pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Justru Yeremia menghadapi ancaman. Mereka bersepakat ingin membunuh Nabi Yeremia. Tetapi di lain pihak, ada beberapa rakyat, para pemuka, imam dan nabi mengatakan dalam ayat 16 tadi, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Itu membuktikan bahwa orang-orang yang benar-benar menerima pesan Tuhan itu menjadi orang yang membela Nabi Yeremia. Itu artinya bahwa tindakan berani dari Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan itu menunjukkan bahwa jangan takut ketika kita berada dalam kebenaran. Jangan takut untuk menyuarakan firman Tuhan. Meskipun kita berada di tengah-tengah ancaman dan penolakan, bahkan eksekusi mati dikatakan seperti rancangan orang-orang yang menolak itu. Tapi Tuhan turun tangan, menyiapkan orang-orang yang bisa membela kita untuk mengatakan jangan membunuhnya. Dia adalah orang benar, dia berbicara atas firman Tuhan. Kalau kita membunuh orang benar, ketika kita menolak orang berbicara tentang pesan Tuhan, maka akibatnya adalah kehancuran, kebinasaan. Maka sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dapat kita lihat dari nas ini adalah hal-hal penting untuk kita renungkan. Yang pertama, pertobatan dari dosa. Artinya dari tingkah langkah dan perbuatan yang jahat, satu-satunya jalan keluar dari jerat hukuman ilahi. Itu yang pertama yang patut kita renungkan, pertobatan dari dosa, yaitu tingkah langkah dan perbuatan yang jahat, satu-satunya jalan keluar dari jerat hukuman ilahi. Yang kedua, kesetiaan dan ketaatan akan membawa perlindungan dari Tuhan. Tapi satu catatan, tidak selalu berarti akhir yang mudah di dunia ini. Artinya kesetiaan dan ketaatan itu, jangan takut untuk berada dalam zona itu, karena Tuhan akan melindungi kita. Tetapi satu catatan dikatakan tidak selalu berakhir mudah di dunia ini menuju kepada kesetiaan dan ketaatan. Kita berhadapan dengan resiko yang luar biasa. Tapi jikalau kita tetap berada dalam kebenaran itu, Tuhan pasti akan berpihak kepada kita. Yang ketiga, pasti ada risiko dalam kita menyampaikan kebenaran. Ketika kita setia kepada kebenaran itu, pasti ada risiko yang kita hadapi. Seperti Yeremia diancam untuk dibunuh. Bahkan Uria bin Semaya dikatakan dalam ayat selanjutnya, dalam pasal 26 ayat 16-24 ini, dibunuh. Tetapi orang percaya jangan takut, tetaplah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada perlindungan dan keselamatan daripadanya. Sebab ia Tuhan bukan manusia. Dan tetaplah berdiri di atas kebenaran, yaitu firman Tuhan. Yang keempat, jangan keraskan hati. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak mengabaikan panggilan Tuhan, tidak mengabaikan firman Tuhan, tetapi menjadi orang yang tetap setia kepada Tuhan, menjadi orang yang begitu senang dan mencintai pesan-pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang mampu berjalan dalam kebenaran di tengah dunia ini. Berani berada dalam kebenaran itu, tidak takut. Karena kita percaya tadi, kita percaya kepada Tuhan, bukan manusia. Tuhan yang berkuasa, Tuhan akan turun tangan untuk menolong, untuk menjaga dan menyelamatkan kita. Bahkan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada orang yang setia dan melakukan kebenaran, bukan keselamatan di dunia ini saja, tetapi kehidupan yang kekal. Terima kasih. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, ya Tuhan, firman-Mu telah diperdengarkan kepada kami. Menjadi orang benar dan tetap setia kepada kebenaran, yaitu bersumber dari firman-Mu. Kami akan berhadapan dengan berbagai tantangan dan risiko. Tapi kami percaya Tuhan berada di pihak kami. Tuhan, Engkau adalah Tuhan, bukan manusia.
Engkau bekerja sesuai nama-Mu Tuhan, dan tidak ada kekuatan dunia yang mampu menandinginya. Kami mempercayakan kehidupan kami umat-Mu ya Tuhan. Kami mempercayakan keluarga kami, mempercayakan iman dan pengharapan kami kepadamu, supaya kami tetap berjalan dalam kehendak Tuhan yang benar di tengah-tengah dunia ini. Tuhan melindungi setiap umat Tuhan. Tuhan melindungi setiap kesaksian akan kebenaran, baik ketika berhadapan dengan pengadilan dunia, bahkan ketika kami berhadapan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah ketidakadilan dan ketidakbenaran di tengah-tengah dunia ini. Mampukanlah kami umat-Mu untuk bersaksi, menyuarakan kebenaran dan keadilan, untuk membela umat-Mu, membela ajaran yang benar di tengah-tengah dunia ini. Diberkati seluruh orang-orang yang mengandalkan Engkau. Engkau yang melindungi, menjagai. Engkau yang memberkati. Engkau meluruskan jalan kami dan selalu bersaksi kepada Tuhan. Diberkati keluarga kami, anak-anak kami. Diberkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Agar berkat itu membuat kami tidak kekurangan, dan kehidupannya selalu pula menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menerima firman-Mu hari ini, malam ini Tuhan, menjadi perenungan yang menyuci kuduskan kehidupan kami yang kami jalani ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat tidur sepanjang malam hari ini. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu. Shalom.